hadirat Tuhan. Kita akan membawa segala pujian kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Biar kuasa Tuhan yang senantiasa ada dan menyertai di dalam setiap peribadatan kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah.
Haleluya Yesus. Yesus, haleluya Bapa. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan inilah yang menjadi kerinduan kami. Amin. Kami ingin selalu memuji Engkau. Kami ingin selalu mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang bekerja Tuhan di dalam Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ingatkan Bapa. Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini belum tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan mereka Tuhan, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau senantiasa berbicara di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, kami akan bersuka cita Tuhan, akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Allah yang layak ditinggikan, hanya Allah yang layak diagungkan. Sebab itu kita seberapa kita yang ada ya. Mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang sakit, ada yang bepergian berobat. Kita doakan semuanya nantinya boleh sehat dan boleh bersama-sama dengan kita. Kita akan puji nama Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, yang sangkakala berbunyi. Amin. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, yang sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya Allah yang layak ditinggikan, hanya Allah yang layak dipuji. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
bagi Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Sama-sama kita bangkit berdiri. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Dia yang luar biasa dalam segala kehendaknya. Selalu terjadi dalam hidup kita. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. 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 Amin. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kita selalu rindu dan rindu, kita selalu haus akan kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, menghiburkan kita dalam kita menghadapi setiap permasalahan persoalan kehidupan ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Allah Maha Besar yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan segala puji syukur bagi Engkau Tuhan. Tuhan sudah izinkan kami untuk bersekutu di tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami ini menjadi bau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau memberkati Ibu Gembala yang sudah membawakan dalam pujian kami Tuhan. Semakin hari semakin Engkau berkati kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan, kami seperti padang gersang yang menantikan hujan. Seperti padang hujan yang menantikan datangnya hujan ya Tuhan. Begitu besar hati kami saat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini firman-Mu akan dibentangkan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pribadi lepas di pribadi akan diberkati oleh firman-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, segala kesusahan kami ya Tuhan, segala beban kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini dilepaskan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu membawa jawaban setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu akan membentangkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya ada kuasa kegelapan, roh jahat yang akan mencuri jalannya firman-Mu. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini teristimewa ruangan hati kami. Biarlah Engkau Tuhan firman-Mu bekerja di hati kami dengan leluasa. Dan kami sanggup menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan, kami rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami duduk diam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bawa kami ke jalan yang benar Tuhan. Jangan biarkan kami pada saat ini, pada saat kami bertemu dengan Engkau Tuhan, kami rindu Tuhan, kami punya hubungan intim dengan Tuhan. Jangan izinkan kami untuk berkeliaran kemana-mana Tuhan, tolong kami pribadi Tuhan. Biarlah kami berlutut di hadapan Tuhan dan kami percaya Tuhan, Tuhan saat ini mendengarkan kami, menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu, hamba-Mu yang sudah Kau siapkan Tuhan. Kami percaya Engkau memberi kekuatan, kesehatan semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Puji Tuhan, salam sejahtera, ya, selamat pagi kita semua. Kalau sampai saat ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau ada beberapa jemaat ya, saudara kita yang saat ini anaknya Mbak Kesi, ya kemarin siang masuk HVA ya di Sakura 20. Anak Asan yang sakit, yang muntah-muntah terus beberapa hari,
Kita doakan supaya kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan, supaya Asan segera pulih kembali dan bisa kembali sekolah. Juga bertepatan Mas Minto, ya, menantu Pak Suyono, hari ini juga terapi bagian saraf bagian kaki dan mungkin tulang belakang di Malang, ya, di Karanglo, sekitar situ. Doakan saja supaya perjalanannya bersama Hanes disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini ada di zaman akhir dan kesukaran, kesulitan ini hari-hari ini dialami oleh semua orang, semua negara-negara. Bahkan ada negara yang kolab, negara yang hancur ekonominya, hancur politiknya, hancur pemerintahannya. Apalagi dengan adanya pandemi, ya, COVID yang melanda dunia, yang memporak-porandakan, khususnya di Indonesia anggarannya sebenarnya untuk yang lain yang penting dialihkan ke kesehatan. Dan ini mempengaruhi semuanya. Bahkan semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jauh-jauh sudah menjelaskan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, firman Tuhan di situ dijelaskan bahwa keberadaan kita ada di akhir zaman itu jauh-jauh sudah disampaikan. Bahkan Yesus juga pernah berkata menjelang kedatangan kedua kalinya. Ada perang, sampai sekarang perang itu masih ada. Gempa, bencana, kemudian banyak hal yang dialami oleh umat manusia. Kita baca bersama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Biarlah firman Tuhan ini memberikan pencerahan, memberikan kekuatan buat kita semua. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, kesukaran, kesulitan dengan harga, dengan krisis yang hari-hari ini dunia alami adalah krisis pangan, krisis energi. Meskipun harga BBM naik, tapi biasanya kalau antri sampai di jalan-jalan itu kalau mau naik biasanya. Tapi sekarang sudah naik, masih antri, itu BBM. Dan listrik juga nanti bisa naik terus naik. Kemudian kebutuhan pokok semua. Makanya sekarang ini kalau kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan banyak kesukaran, banyak kesulitan. COVID itu menyulitkan banyak orang, bahkan merugikan, bahkan saudara kita banyak yang dipanggil Tuhan akibat virus. Bukan itu saja, setelah virus ini masih ada kesukaran yang dialami oleh peternak-peternak. Kemarin harga sapi yang puluhan juta itu tahu-tahu cuma harganya 1 juta. Cuma tahu-tahu harganya 2 juta. Sudah enggak ada harganya, kemudian mati. Banyak ternak-ternak yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh kesukaran, kesulitan-kesulitan yang terjadi dan akan terjadi dan terus akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana sebagai kita anak-anak Tuhan untuk menghadapi kesukaran yang terjadi? Rasul Paulus menulis kepada anak rohaninya, kepada Timotius, mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir
hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kali yang kedua di dalam dunia ini. Dikatakan akan terjadi masa-masa yang sukar. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, bukankah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini benar-benar telah terjadi? Kesukaran, kesulitan, sakit penyakit, persoalan demi persoalan terus datang. Dan berbagai macam kesulitan, berbagai macam kesukaran. Kemudian banyak orang yang merasakan beratnya beban, beratnya menjalani, menanggung kehidupan ini. Saudara, orang stres banyak, orang yang tidak kuat banyak. Tapi bagi anak Tuhan diberi kekuatan menghadapi masa-masa yang sukar. Kita buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Kita diperhadapkan hidup di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Biaya sekolah mahal. Setelah selesai sekolah, kuliah, kemudian mencari pekerjaan sulit setengah mati. Masuk PNS sulit. Masuk CPNS, ya, calon pegawai negeri. Kemudian dibebani dengan ekonomi yang semakin berat. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita memiliki pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita ini juga digambarkan seperti seorang prajurit. Prajurit yang bertempur, yang berperang. Kita juga berjuang. Ayub berkata, hidup itu adalah perjuangan, hidup itu adalah peperangan. Kita berjuang menjalani hidup ini. Ekonomi kita, keluarga kita, anak kita, masa depan anak-anak kita. Oleh sebab itu kita juga tidak boleh bersikap santai atau leha-leha atau biasa-biasa saja. Kita juga berusaha dan jangan juga hidup dengan berfoya-foya, dengan bersenang ria. Apalagi hidup di zaman ini, di zaman yang sukar ini. Kalau enggak ada hikmat yang dari Tuhan yang akan menuntun, yang memimpin saudara dan saya. Bagaimana kalau ada kesukaran, tekanan demi tekanan, kesulitan demi kesulitan, dengan keadaan yang menimpa dunia ini, semua mengalami hal yang sama. Jadi saudaraku, Indonesia itu sebenarnya masih bagus. Ya. Alamnya, sumber energinya, kekayaannya. Cuma tinggal yang mengelola sebenarnya. Kalau pimpinan, pemerintahan itu diberi hikmat, takut akan Tuhan, mengelola dengan baik, tidak korupsi, saya percaya rakyatnya akan makmur sejahtera. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 kita baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah menjalani kehidupan, kesulitan dan kesukaran di akhir zaman ini, yang pertama firman Tuhan, Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan,
di tengah menghadapi situasi yang sukar, yang terjadi, yang harus kita hadapi, maka akan banyak orang menjadi lemah, menjadi takut, menjadi khawatir, dan menjadi putus asa. Namun demikian, sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai Tuhan, yang mempunyai sandaran firman Tuhan, tentunya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Kita ini anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak kuat, kita lemah, kita butuh Tuhan. Seorang yang atau saat berperang, ya, berjuang, berhadapan dengan musuh. Kalau musuh masih berdiri, masih melepaskan tembakan, perlawanan, berarti masih kuat. Tapi kalau sudah tidak ada tembakan, kemudian dia lari, dia dikejar. Tapi kalau dia diam, kemudian angkat tangan, nah menyerah, ini hukum militer, hukum di dunia, enggak boleh ditembak, dilindungi, menjadi tawanan perang, ya ditawan, ya diselamatkan. Nah sama dengan saudara dan saya, di saat kita merasa kuat, merasa mampu, kita kuat, kita mampu, Tuhan turun, Tuhan tidak datang. Oh ini kamu mampu, kamu kuat. Tetapi saat tidak kuat, kemudian kita angkat tangan, Tuhan ini aku enggak sanggup lagi menghadapi kesukaran ini. Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat bertahan, itu penting bertahan, berdiri kuat di tengah kita menghadapi kesukaran yang terjadi. Apa saudaraku yang harus kita lakukan? Penting, saudara yang dikasihi Tuhan, hanya 3 huruf DOA, doa. Kita harus berdoa. Memang hanya itu, kita tidak kuat, tidak mampu, kita butuh kekuatan Tuhan. Doa itu merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, kita akan lemah, kita akan mengalami kematian rohani. Bahkan Yesus saja ketika menghadapi pencobaan berat, dia datang, dia berdoa di Taman Getsemani, mengajak murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tidak mampu. Dia ngorok, dia tertidur. Justru Tuhan dia berdoa kepada Bapa karena mau diserahkan tubuhnya di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, jadi tetap berdoa itu sangat penting. Tetaplah berdoa. Saudara, tetaplah berdoa dalam menghadapi situasi apapun, kondisi apapun yang menimpa di dunia ini, di negeri kita ini, di tempat kita, di keluarga kita ini. Jangan berhenti berdoa, artinya tetap berdoa. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kemudian yang kami tekankan yang bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di dalam doa itu ada kuasa. Kuasa yang sanggup mengubahkan
kuasa yang sanggup memberikan kekuatan sehingga kita menjadi kuat. Ada Raja Yosafat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 30. Ketika Yosafat ya, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 30, ketika Raja Yosafat ketakutan menghadapi Bani Amon, ya, Bani Moab saat menyerang kerajaannya, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia mencari Tuhan. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Kalau kemarin itu kerajaan Asa, ya. Setelah Abia, setelah Rehabiam, setelah Daud. Kalau Abia ayahnya tidak mencari Tuhan, tapi Asa mencari Tuhan. Ini juga sama, Yosafat, Raja Yosafat mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya datang kepada Tuhan. Ini kita dapat melihat bahwa ketakutan yang ada di dalam diri Yosafat ini berubah menjadi kekuatan yang dahsyat ketika diserang oleh Moab, oleh Bani Amon. Tapi diberi keberanian untuk maju berperang, dan akhirnya Yosafat karena Tuhan turut berserta dan Yosafat mengalami kemenangan. Nah, sama, kita ada musuh kita di depan kita, hari-hari tiap hari kita jalani pergumulan hidup, tantangan hidup. Setiap pribadi kita masing-masing punya tantangan, punya persoalan. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan, butuh melibatkan Tuhan dalam hal berdoa. Karena dalam doa juga akan terkandung ada kuasa yang menghasilkan sesuatu, yaitu yang mustahil, yang tidak mungkin, itu bisa menjadi mungkin. Ada contoh di dalam Alkitab ketika Hana diperhadapkan kesulitan, tidak mendapatkan keturunan, tidak mendapatkan anak. Dan Hana ini berdoa dan terus dia datang ke bait Allah. Bahkan dilecehkan oleh istri dari Elkana, oleh Penina. Bahkan waktu datang ke imam di Silo, di situ rasanya enggak mendapat perhatian, tapi dia terus datang, dia terus menyembah, dia terus berdoa, dan dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan, dan akhirnya Hana diberikan keturunan seorang anak yang namanya Samuel. Nah, yang berikut dalam menghadapi kesukaran, yang kedua, dalam menghadapi penderitaan dan masalah, kenakanlah perisai, tameng, yaitu kebenaran. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Dalam menghadapi kesukaran yang pertama kita tetap berdoa. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Hadapi masalah dengan penuh kesabaran hati, dengan hati yang kuat, dengan hati yang teguh. Yakinlah, percayalah bahwa semua permasalahan, semua persoalan itu pasti nanti ada waktunya berakhir, selesai. Juga di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, ini nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah ini saudaraku,
Kalau kita anak Tuhan, apapun yang terjadi, sukacita itu tetap diberikan karena kuasa Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita yang membuat kita tetap bersukacita dalam menghadapi apapun. Sabarlah dalam kesesakan. Kita diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup, persoalan hidup. Dan bertekunlah dalam doa. Kembali, doa itu yang penting. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu menjadi orang yang sabar atau yang tidak? Itu nanti dapat terlihat ketika diperhadapkan dengan kesulitan, dengan masalah. Yang membedakan tetap berdoa, tetap bersukacita, tetap tekun, tetap mencari Tuhan. Kemudian yang ketiga, ketika diperhadapkan dengan persoalan, dengan kesukaran. Yang ketiga, terimalah kesukaran itu dan masalah hidup itu sebagian atau sebagai bagian dari hidup saudara dan saya. Karena setiap manusia hidup di dunia ini ditandai setiap seorang ibu melahirkan anak. Itu pasti anak yang akan dilahirkan ketika keluar dari rahim, apa yang dikatakan oleh anak itu, diserukan. Anak itu pasti menangis. Oe, oe, oe gitu. Nah saudara, itu apa? Melihat dunia. Akan menghadapi tantangan. Lahirlah anak, tantangan pergumulan itu pasti nanti masalah sakit, panas, pilek, orang tuanya bingung. Nah kemudian terus diperhadapkan dengan masalah, bertumbuh. Nah, kemudian masuk sekolah, ya, TK, SD. Ya. Ini juga ya masalah, ya biaya sekolah, ngantar anak. Ya. Dan anak ini juga kadang-kadang anak ini nanti nangis, ya. Mau sekolah takut, kemudian belajar ini diajari A, B, C, 1, 2 nih. Dimarahi anak ini. Nah kemudian setelah anak ini nanti setelah masuk SD, ya, SMP, kemudian sudah selesai bekerja, bingung pekerjaan. Setelah bekerja, menikah, bingung lagi biaya hidup bagaimana nanti ini. Jadi persoalan itu tidak lepas di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, masalah persoalan boleh datang, tetapi aku mampu, aku kuat bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat 3. Penting ini. 1 Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi saudara hidup di dunia mulai dari lahir yang katakan oe-oe, sudah ditentukan akan menghadapi kesulitan, kesukaran hidup. Siapa di sini yang tidak mau dan tidak pernah mengalami kesulitan? Saudara, kita semua terus walaupun kita berdoa minta supaya enggak ada persoalan dijauhkan, tetap datang persoalan, enggak usah datang sendiri. Enggak usah dicari, persoalan itu datang sendiri. Nah, nanti kalau sudah tidak ada kesukaran, tidak ada persoalan, kalau nanti kita sudah mujur ngalor. Nah, itu wis kene persoalan, kene kesulitan, kene kesukaran, wis nyaman, tenang itu. Wis. Tapi urusannya nanti bagaimana dengan Tuhan, gitu loh.
Nah, tapi puji Tuhan kalau kita masih diberi hidup, kita masih berhubungan dekat dengan Tuhan. Ayat yang keempat, kalau ayat yang ketiga tadi jangan sampai goyang imannya. Jangan sampai lemah imannya, jangan sampai mundur, lemah, kemudian hilang semangat. Tapi ayat yang keempat, 1 Tesalonika 3 ayat 4, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Paulus juga menyampaikan nasihat kepada jemaat untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Kita harus mengalami banyak sengsara, banyak persoalan. Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 di situ dijelaskan. Tetapi jangan tawar hati melihat kesesakan itu. Manusia sering melihat dari lahiriah, bukan rohani. Tapi Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus juga sebagai contoh teladan kita menghadapi kesukaran dan penderitaan. Bahkan ketika menghadapi kesukaran penderitaan, Yesus sampai mempiluh-peluhnya, air matanya sampai seperti darah, saudaraku. Beban yang akan ditanggung. Yesus sendiri menghadapi seperti itu. Apalagi kita sebagai anak-anaknya, tidak luput daripada itu. Tetapi jangan khawatir, kita memiliki hak waris kerajaan surga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Saya jemput sama-sama kita berdiri, biar di tengah kita menghadapi kesukaran. Lagu yang pertama tadi, terima kasih. Biar kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah kesukaran, kesulitan hidup, kita datang kepada Tuhan. Kita tetap kuat, kita tidak lemah. Kita memuji Tuhan. Masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kurasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Kita tetap menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku
rasakan kedamaian. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan Yesus. Kita tetap menyembah. Kesukaran, kesulitan yang kita hadapi tidak mengurangi semangat kita untuk mencari Tuhan. Biar menjadi kerinduan, keinginan kita hanya untuk menyembah. Hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu kita sembah. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kuatkan kami untuk bertahan, untuk mampu berdiri di tengah menghadapi kesulitan, ketekanan hidup, persoalan hidup. Aku mau tetap datang kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber perlindungan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Siapakah kami? Kami debu tanah, manusia biasa, bisa lemah, bisa tidak kuat. Di tengah menghadapi tantangan pergumulan hidup, kami tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara, jadi persoalan saudara. Ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang susah. Yakin, percaya, sekali waktu semua akan berakhir karena Tuhan tolong setiap persoalan, permasalahan kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku serahkan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus. Kami mengundang Bapak Usuk maju ke depan, yes, untuk berdoa. Ku sembah
sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya Yesus. Inilah Tuhan kerinduan kami Tuhan. Kami datang ya Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan sujud ada di kakimu ya Tuhan. Sujud ada di hadapanmu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih di pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apabila kami mengalami persoalan, kesulitan, kesukaran di dalam hidup kami ya Tuhan, ajarkan kami Tuhan, tetap kuat ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, tetap tabah ya Tuhan, mengalami segala persoalan, permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapkan iman kami, kepercayaan kami hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Semua persoalan, permasalahan kami taruhkan ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu kuasa-Mu bekerja, kami rindu mukjizat-Mu bekerja di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkan Tuhan, firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau firman-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan, tetap Tuhan firman-Mu ada di dalam hati kami. Tumbuh subur dia ada di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, ajarkan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memberikan korban persembahan sesuai dengan kemampuan kami sendiri-sendiri ya Tuhan. Berikan Tuhan, ajarkan kami memberikan korban persembahan ini dengan tulus ikhlas ya Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, semuanya karena keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berikan korban persembahan. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Yesus bagiku.
Bapak Ibu sudah berikan untuk kita bersama-sama beribadah, juga Tuhan memberkati apa yang kita sudah korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala yang akan menyampaikan pengumuman. Kita berdoa untuk Mas Minto yang di Malang yang terapi, untuk Hasan yang sakit bagian lambungnya, ya kiranya dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Dan Sabtu ini yang latihan musik yang kelompok besar, teman-teman Lena Amel Sharon sak grup ya bergantian ya mulai Sabtu ya. Ya, sudah. Terus untuk Senin sampai Sabtu doa pagi seperti biasa jam 4 di sini, dan setiap Selasa malam, Rebu malam, dan Jumat malam ada doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian Kamis ada ibu-ibu kaum wanita di tempat ini, dan pada hari Minggu ada ibadah remaja di tempat ini. Orang tua bisa mengingatkan anak-anak supaya hadir remaja jam 6 sore di tempat ini. Mari sama-sama kita akan akhiri. Terima kasih. Saya sebut sama-sama berdiri. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Engkau memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami, dan kami bisa menjalani hidup, dan kami tidak lupa datang ke rumah Tuhan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, karena kami butuh Tuhan, butuh kekuatan di tengah hidup dunia yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran ini. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong umat-umat-Mu. Kami yang hadir pada pagi hari ini tidak satu pun yang terlewati. Tuhan sudah memberkati kami semua. Engkau adalah sumber jawaban kami semua. Setiap persoalan pergumulan yang dihadapi, Tuhan tolong. Memberkati korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkannya, Tuhan balas dari tempat yang maha tinggi. Memberkati atas keluarga, atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas anak-anaknya, mata pencarian apapun yang menjadi pekerjaan umat-Mu, Engkau memberkati untuk memenuhi kebutuhan setiap keluarga mereka masing-masing. Kalau ada yang berbeban berat, dalam nama Yesus ditolong oleh Tuhan. Persoalan masalah, dalam nama Yesus ditolong oleh Tuhan. Khusus yang sakit, Mbak Lita Nusdiana yang kesehatannya juga perlu dijaga supaya disehatkan oleh Tuhan dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk suaminya juga yang bekerja di luar pulau, untuk anaknya yang kuliah di Surabaya, Tuhan berkati masa depannya. Untuk Hasan yang di rumah sakit, kami berdoa dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus, supaya sembuh dan pulang ke rumah kembali sekolah, dan yang menjaga mama papanya diberi sehat kuat oleh Tuhan. Mas Minto boleh tiba dengan selamat di Malang mengikuti terapi, dan
selamat terapi, ditolong Tuhan untuk proses kesembuhan dan kembali pulang ke Pare oleh pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan minta berkat. Kita akan kembali menjalani hidup kita sepanjang hari ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini diberkati, dipakai lebih heran lagi. Kami akan jalani hidup sepanjang minggu ini di rumah, bekerja, di jalan, di mana saja. Kasih Tuhan menyertai umat-Mu, melindungi umat-Mu. Pulanglah terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.